Nah, anak-anak, jadi pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita. Untuk itu Bapak tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, puji Tuhan kalau kabarnya dalam keadaan baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta dulu satu orang untuk memimpin kita ke dalam. Ya, memulai pembelajaran, Bapak mau cek dulu nih kehadiran ketua kelas. Bagaimana hari ini? Apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Oke, luar biasa kalau semuanya hadir. Bapak harap dipertahankan ya kehadirannya, karena mengingat kita dalam beberapa waktu ke depan akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, anak-anak, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kira-kira ada yang tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ada? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati, yang dimana terdapat beberapa capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang tentunya harus kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Berapa capaian pembelajaran? Betul sekali, ada 4 capaian pembelajaran dan juga tentunya 4 capaian pembelajaran itu terdapat juga tujuan pembelajaran yang berjumlah 4 poin pula. Jadi di sini yang pertama capaian pembelajaran kita dalam materi hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati, yaitu tingkat genetik, spesies, dan juga tingkat ekosistem. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan keanekaragaman hayati di Indonesia serta peranan dan juga manfaatnya. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati dan ancaman terhadap pelestariannya. Kemudian yang keempat dan terakhir, yaitu peserta didik mampu merumuskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan sekitarnya. Setelah mengikuti pembelajaran keanekaragaman hayati, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga kelestarian hidup. Kemudian yang kedua, mengaitkan keanekaragaman hayati dengan peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian yang ketiga, menjelaskan ancaman yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, melakukan tindakan sederhana dan merancang solusi pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Nah, dari capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Luar biasa. Sebelum melanjutkan ke inti materi kita pada hari ini, Bapak mau tanya dulu nih. Ketika Bapak menyebutkan judul materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran anak-anak sekalian? Ayo, siapa bisa menjawab? Oke, silakan Aceh. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aceh. Jadi anak-anak, betul sekali yang sudah dibilang oleh Aceh bahwa keanekaragaman hayati itu kita mempelajari bagaimana keanekaragaman makhluk hidup dalam suatu tempat. Jadi di sini terdapat pengertian dari keanekaragaman hayati, yang dimana keanekaragaman hayati adalah berbagai bentuk kehidupan yang ada di daratan, udara, dan perairan pada suatu ruang dan waktu, baik berupa tumbuhan, hewan, bahkan makhluk hidup terkecil sekalipun, misalnya seperti mikroorganisme. Hayati ini anak-anak yaitu keseluruhan variasi bentuk kehidupan di bumi, mulai dari keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis atau spesies, dan juga keanekaragaman ekosistem, tempat organisme hidup dan berinteraksi. Di sini terdapat jenis-jenis keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak, ada yang tahu berapa jenis-jenis keanekaragaman hayati? 3. Ya, betul sekali, ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Bisa dilihat yang pertama keanekaragaman tingkat apa? 3. Betul sekali. Jadi anak-anak, keanekaragaman tingkat yang yaitu keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari variasi genetik dalam suatu spesies. Misalnya, keanekaragaman warna mahkota bunga pada tanaman mawar, yaitu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan juga ada yang berwarna ungu. Oke, betul sekali. Nah, kalau misalnya keanekaragaman tingkat ini, misalnya anak-anak pergi ke taman bunga ataupun di lingkungan sekitar anak-anak, ketika anak-anak menemukan suatu jenis bunga dengan warna yang berbeda, itu berarti contoh keanekaragaman tingkat. Nah, yang kedua, jenis yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, di mana keanekaragaman tingkat jenis ini merupakan variasi bentuk dan penampakan yang dimiliki oleh spesies satu dengan yang lainnya dalam suatu lingkungan. Jadi dia memiliki penampakan yang sama. Nah, misalnya di sini yaitu keanekaragaman jenis penampakan buah nangka dan juga buah cempedak. Nah, ada yang sudah pernah melihat buah nangka di sini? Sudah. Nah, jadi kalau anak-anak melihat buah nangka dan buah cempedak itu secara penampakannya dia itu sama. Yang dimana ini mereka merupakan satu famili. Jadi itu sebabnya mereka disebut keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa.
Nah, yang terakhir yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Di mana untuk keanekaragaman tingkat ekosistem ini yaitu keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara makhluk hidup penyusun suatu daerah dengan lingkungannya. Contohnya itu ada keanekaragaman ekosistem padang rumput dan juga hutan hujan tropis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Kira-kira dari contoh ini, yang pertama itu keanekaragaman flora. Keanekaragaman flora di sini apakah sudah pernah mendengar yang namanya Rafflesia? Sudah. Betul sekali. Jadi itu adalah contoh keanekaragaman flora yang ada di Indonesia, di mana di sini keanekaragaman adanya Rafflesia, bunga bangkai, hingga berbagai varietas padi dan juga mangga. Kemudian fauna khas meliputi yang di mana adanya harimau Sumatera, orangutan, komodo serta ribuan spesies ikan di laut. Kemudian keanekaragaman ini juga terlihat pada ekosistem seperti hutan hujan tropis di Kalimantan dan Sumatera. Ada yang sudah pernah pergi ke Sumatera? Belum pernah. Kira-kira sekarang apa yang sedang hangat-hangatnya bicara? Jadi di Sumatera sekarang seperti yang kita ketahui beritanya bahwa di sana sedang terjadi banjir ya. Nah, selanjutnya itu keanekaragaman ekosistem juga ada terumbu karang di Raja Ampat dan Bunaken hingga danau-danau di Toba dan juga Sentani. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati dan juga ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Bisa dilihat di sini ada 4 faktor. Yang pertama faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati yaitu variasi genetik. Seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi di awal, dengan adanya variasi genetik dari si bunga mawar, yaitu ada bunga mawar yang berwarna merah, berwarna putih dan juga berwarna ungu, itu merupakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua ada adaptasi lingkungan, faktor geografis dan iklim, dan juga relief tanah atau bentang alam. Nah, anak-anak, kalau misalnya ada hal-hal yang dapat mengancam keanekaragaman hayati, tentu adanya apa? Ya, betul sekali. Ada upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada 5 upaya. Yang pertama yaitu pelestarian in situ. Pelestarian in situ yaitu in, yang artinya pelestarian di alam, yang artinya pelestarian yang dilakukan di tempat habitat aslinya. Contohnya itu membentuk taman nasional dan juga cagar alam. Salah satu contohnya itu Taman Nasional Komodo untuk melindungi komodo. Jadi dia dilindungi di habitat aslinya supaya dia tetap terjaga populasinya. Kemudian yang kedua pelestarian ex situ. Ex yang berarti iya, betul sekali, yang berarti di luar. Jadi pelestarian ex situ itu berarti pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Contohnya adanya kebun raya yang menanam spesies tanaman langka untuk pelestarian. Jadi dengan adanya kebun raya ini bisa digunakan untuk menanam tanaman-tanaman yang mungkin sudah langka agar dia tetap lestari dan juga tidak punah. Nah, anak-anak sampai di sini apakah bisa dipahami materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati? Bisa. Oke, luar biasa kalau itu. Untuk itu Bapak punya satu pertanyaan nih di sini. Jadi di sini Bapak ada membawa satu jenis bunga, di mana di sini ada bunga yang berbeda-beda warnanya. Di sini ada warna putih, ada ungu, ada merah muda dan juga ada ini sepertinya warna orange ya. Iya, warna orange. Nah, anak-anak sekalian, contoh ini di depan merupakan contoh keanekaragaman tingkat? Iya, betul sekali. Contoh keanekaragaman tingkat ya. Kira-kira siapa di sini yang bisa memberikan alasan kenapa ini disebut keanekaragaman tingkat ya? Ada yang bisa? Silakan Maya. Karena itu dari satu jenis bunga tapi dia beda-beda warna. Itu kayak semua itu bougainville, tapi dia beda-beda warna. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Maya. Kasih, betul sekali anak-anak. Di sini ini merupakan satu jenis bunga itu bougainville, yang dimana dia memiliki beberapa warna mulai dari putih, ada ungu, ada merah muda dan juga ada orange. Jadi dia masih satu jenis, tetapi dia memiliki warna yang berbeda dikarenakan adanya variasi genetik. Itu sebabnya disebut keanekaragaman tingkat. Betul sekali. Jadi selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan Bapak akan membagikan NKPD untuk kalian kerjakan. Jadi kelompok pertama dimulai dari Intan sampai ke Elsa. Bagaimana ya? Apakah semua sudah dapat NKPD-nya? Jadi alat yang Bapak lihat. Nah, di dalam NKPD itu ada komunikasi. Mungkin bisa maju untuk presentasi ya. Nah, kelompoknya Maya. Selamat siang para teman-teman. Selamat
masyarakat desa mulai merasakan perubahan ekosistem seperti berkurangnya sumber air dan hilangnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan. Bagaimana dampak dari kegiatan tersebut terhadap keanekaragaman hayati? Nah, dari studi kasus ini kami akan mencari informasi terkait seperti apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang ada meliputi variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam suatu tempat. Selanjutnya dari informasi yang kami cari, kami dapat menunjukkan studi kasus tersebut. Yang pertama, dampak langsung dan tidak langsung dari penambangan liar terhadap keanekaragaman hayati di desa. Di mana dampak langsungnya itu hilangnya habitat, gunanya spesies, dan juga penurunan sumber air. Sedangkan dampak tidak langsungnya itu gangguan rantai makanan, perubahan iklim lokal. Selanjutnya dari studi kasus yang kami dapat itu kami dapat menciptakan yang pertama ide kreatif dan Indonesia untuk menangani keresahan keanekaragaman hayati. Di mana yang pertama itu kami membantu kelompok peduli lingkungan di desa. Yang kedua membuat program reboisasi dan penanaman kembali pohon. Jadi setelah menciptakan di sini kami akan melakukan yaitu pelestarian keanekaragaman hayati sangat penting karena berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia. Kerusakan akibat penanaman liar dapat dicegah dengan kerjasama masyarakat, edukasi dan upaya reboisasi. Kehidupan manusia sangat tergantung pada keberagaman keanekaragaman hayati, sehingga pelestariannya menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 tentang beberapa studi kasus tentang perubahan liar. Untuk selanjutnya untuk kelompok saja karena sudah mewakili beberapa kelompok semuanya karena studi kasusnya sama. Jadi Baik anak-anak, apakah masih semangat? Masih. Oke, baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, baik, pertanyaannya ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita hari ini adalah keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang mencakup tiga jenis spesies dan ekosistem. Oke, betul sekali Tania. Kita berikan tepuk tangan kepada Tania. Oke, baik, untuk lebih melengkapinya, Ibu tambah sedikit. Jadi pentingnya menjaga keanekaragaman hayati itu, kita harus menjaga keseimbangan alam dan mendukung kehidupan. Namun, keanekaragaman hayati ini terancam oleh aktivitas manusia seperti kerusakan habitat dan polusi, sehingga membutuhkan upaya pelestarian agar keberlanjutan hidup di bumi tetap terjaga. Baik, selanjutnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberikan refleksi atau pesan dan kesan kalian hari ini. Baik, kepada Anak Dewi. Terima kasih Ibu untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi dari pembelajaran hari ini tentunya sangat luar biasa sekali dan juga apresiasi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Namun Ibu yang perlu kami refleksikan pada hari ini itu terkait dengan mungkin nanti PPT-nya mungkin Ibu ke depan itu mungkin bisa ditambahkan gambar Ibu supaya kami bisa bersama. Itu saja. Oke, baik, dari refleksi ini menjadi proses pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran ke depan. Baik, selanjutnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, setelah kita siapkan hati yang akan berdoa, jadi nama saya membawa doa ini untuk pertama dari saya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, saya menjadi saudara. Terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Engkau telah membimbing dan membimbing kami selama proses belajar. Semoga akan setiap kali pada ini Tuhan bersama kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu. Ini Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa